Pesantren Tebu Ireng bukan pesantren tertua, tapi pesantren yang berada di Jombang ini sangat dikenal karena menjadi pusat perjuangan sejak pertengahan abad ke-19. Tebu Ireng sendiri lahir sebagai respon terhadap tumbuhnya kapitalisme liberal yang tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya industri gula di kawasan itu. Pabrik gula tersebut membawa ekses ketidakadilan sosial, pemiskinan, dan berbagai macam kriminalitas yang sengaja dilestarikan oleh penjajah guna melemahkan mental masyarakat jajahan. Sebagai seorang aktivis muda, Hasyim Asy'ari yang telah mendapatkan pendidikan paripurna dari seluruh pesantren terkemuka di Jawa, yang kemudian mendapatkan pendidikan agama di Tanah Suci, ia tergerak untuk mengatasi tantangan struktural itu. Maka pada tahun Rabiul Awal 1317 atau 1899 Masehi, didirikanlah sebuah pesantren di Tebu Ireng di Cukir, berhadapan persis dengan pabrik gula Cukir. Sejak awal berdirinya, pesantren tersebut tidak mengenakan kalangan kolonial yang bercokol di situ. Maka gangguan demi gangguan dilakukan oleh sekelompok preman dan jagoan yang dipelihara oleh Belanda. Ketika posisi kiai dan segenap santri yang jumlahnya hanya beberapa orang itu sangat terancam, maka Mbah Hasyim Asy'ari meminta bantuan pada kiai-kiai dari Cirebon yang dikenal memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Kiai Abbas beserta beberapa kiai yang lain dari Buntet Cirebon datang memberikan bantuan. Semua jagoan yang ada di situ bisa dikalahkan, sehingga mereka tidak berani lagi mengganggu pesantren. Tetapi tidak dengan sendirinya pengawasan Belanda berhenti, sebaliknya terus diintensifkan. Dengan berkurangnya gangguan itu, jumlah santri yang datang semakin bertambah. Ada sekitar 28 orang yang berasal dari berbagai tempat di Jawa Timur. Sebagai pesantren Salafiyah, Tebu Ireng mengajarkan berbagai kitab penting baik dalam fikih, tauhid, dan akhlak. Keahlian Mbah Hasyim Asy'ari dalam bidang hadis dan tafsir menjadi daya tarik utama pesantren yang dirintisnya itu. Semua kitab diajarkan sesuai dengan tradisi pesantren salaf, yaitu dengan metode bandungan dan sorogan. Bahkan saat itu metode halakoh juga sudah diterapkan, sehingga kehidupan akademis para santri menjadi dinamis dalam mengasah diri. Banyak santri senior dari pesantren juga datang nyantri di Tebu Ireng, baik sekedar mencari barokah maupun sengaja melibatkan diri dalam perjuangan politik yang gerakannya dari pesantren tersebut. Saat itu santri sudah datang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga jumlahnya kemudian meningkat menjadi 200 orang. Apalagi sikap kiai yang sangat tegas pendiriannya dalam menghadapi berbagai persoalan kolonial menjadi daya tarik tersendiri bagi para santri untuk berguru kepadanya. Melihat perkembangan pesantren Tebu Ireng yang semakin tidak terbendung itu, pemerintah kolonial Belanda akhirnya terpaksa mengakui pesantren ini pada tahun 1906. Namun Mbah Hasyim ini tetap waspada, sebab dia tahu bahwa pengakuan ini tidak lebih merupakan bagian dari politik etis, sebuah tipu muslihat Belanda untuk membelandakan bangsa Indonesia dan umat Islam melalui pendidikan. Ternyata Tebu Ireng tetap pada pendiriannya, tidak mau tunduk pada Belanda dan tidak mau menerima bantuannya, bahkan semakin intensif menyadarkan bangsanya. Pesantren itu dituduh sebagai sarang ekstremis Islam. Karena itu pada tahun 1913, pesantren Tebu Ireng dihancurkan dan berbagai kitab penting dibakar oleh Belanda. Menghadapi tantangan yang semakin berat tersebut, tiada lain bagi pesantren ini untuk menyiapkan pejuang yang selain mendalami ilmu agamanya, tetapi juga memiliki bekal ilmu pengetahuan umum yang memadai sebagai modal perjuangan nasional. Walaupun Mbah Hasyim murni berpendidikan salaf, tetapi sangat menghargai kemajuan yang terjadi di lingkungannya. Sebab itu pada tahun 1919 telah diselenggarakan pendidikan formal yang bersifat klasikal yang dinamakan Madrasah Salafiyah Safiyah. Pelopor pembaruan di Tebu Ireng ini adalah seorang kiai muda Muhammad Ilyas yang sangat dipercaya oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga berani memulai mengajarkan mata pelajaran umum yang selama ini belum dikenal di pesantren Salafiyah.
Kalau semua kitab agama dipelajari dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi saat itu mulai diperkenalkan huruf Latin, bersamaan dengan diterapkannya mata pelajaran bahasa Melayu, berhitung, sejarah, ilmu bumi, dan sebagainya. Tawaran baru ini sangat menarik kalangan santri yang sedang bangkit dan bergejolak saat itu, sehingga Tebu Ireng menjadi pesantren idaman di kalangan pemuda, tidak hanya dari Jawa, tetapi dikenal di seluruh Nusantara. Para santri dari Tebu Ireng ini kemudian menjadi ulama besar yang memimpin berbagai pesantren penting di Nusantara, antara lain Kiai Haji Wahab Hasbullah yang memimpin pesantren Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Karim pendiri pesantren Lirboyo dan sebagainya, termasuk Kiai Ahmad Siddiq adalah murid Kiai Hasyim yang disegani. Kiai Hasyim dikenal sebagai tokoh yang sangat giat bekerja, mencari harta dan selalu menganjurkan orang untuk bercocok tanam, yang dianggapnya sebagai pekerjaan sangat mulia. Demikian pula untuk mengembangkan pendidikan. Kedua dirasa sangat perlu untuk memperkuat basis perekonomian dan basis moral. Karena itu pada tahun 1919 juga didirikanlah Nahdlatul Tujar yang dipimpin sendiri. Kemudian bendaharanya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Sejak saat itu Tebu Ireng menjadi simpul utama dari pergerakan nasional. Di tengah gigihnya perlawanan terhadap Belanda itu, saat bersamaan kelompok Wahabi menguasai Masjidil Haram yang hendak menerapkan satu mazhab, yaitu Wahabi. Tingkah kelompok ini macam-macam, di antaranya mereka hendak membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Para ulama pesantren tidak setuju dengan tingkah pola dan pemikiran agama kaum Wahabi. Lantas Kiai Wahab usul kepada Mbah Hasyim agar dibentuk kepanitiaan untuk memprotes tindakan Raja Ibnu Saud. Terbentuklah panitia bernama Komite Hijaz. Dikirimlah delegasi Komite Hijaz itu. Setelah mendapat persetujuan dari pemimpin pesantren Tebu Ireng, maka pada tanggal 31 Januari 1926 NU didirikan dan Kiai Hasyim sendiri sebagai Rais Akbar. Dengan menggunakan jaringan ulama yang dimiliki Kiai, maka dengan cepat NU menyebar menjadi organisasi besar. Dengan sendirinya Tebu Ireng menjadi sentral perjuangan kaum santri Nusantara saat itu. Atas restu Mbah Hasyim, Kiai Wahab dan Kiai muda lain semakin leluasa dan giat bergerak membangkitkan umat. Dengan lahirnya NU, daya tarik pesantren Tebu Ireng semakin memuncak. Seiring dengan naiknya pamor pesantren tersebut, maka santri berdatangan dari seluruh Nusantara. Demikian juga para pemimpin pergerakan nasional berdatangan ke pesantren itu sekedar untuk meminta restu dan memberikan dukungan moral atas kiprahnya. Mereka itulah yang kemudian menjadi perintis NU di daerah masing-masing. Perlawanan terhadap penjajah juga semakin meluas di kalangan kiai dan santri pesantren setelah mendapat spirit baru perjuangan. Melihat gelagat semacam itu, maka pesantren ini selalu mendapatkan perhatian, bahkan kunjungan dari berbagai pejabat Belanda, terutama Menteri Urusan Pribumi. Untuk mempercepat perkembangan pesantren dalam penyadaran masyarakat, maka pada tahun 1934, putra Mbah Hasyim yakni Kiai Wahid Hasyim merintis pendidikan khusus yang diberi nama Madrasah Nizamiyah, sebuah langkah spektakuler. Sebab pendidikan yang hanya bisa diikuti santri senior dan pilihan ini mengajarkan 70% mata pelajaran umum. Di situ juga disediakan perpustakaan yang berisi sekitar 1000 judul buku, serta tidak ketinggalan disediakan berbagai majalah dan surat kabar. Sehingga produk dari perguruan ini menjadi organisator yang tertib dan piawai, serta pejuang yang militan. Hingga pada tahun 1940-an, jumlah kiai yang dilahirkan dari pesantren Tebu Ireng terdata sebanyak 25.000 orang tersebar di seluruh Nusantara. Dalam penyelidikan Jepang, semua kiai yang militan tersebut ditengarai sebagai gemblengan Tebu Ireng. Karena itu ketika melihat Mbah Hasyim tetap membangkang tidak mau melakukan penghormatan pada bendera dan kaisar Jepang, maka pada April tahun 1942, kiai ini ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang.
Setelah dipenjara sekitar setahun, beliau dibebaskan tanpa syarat. Bahkan kemudian diberi jabatan tinggi sebagai Ketua Jawa Hokkakai, menjadi Ketua MIAI dan Ketua Masyumi. Melihat posisi strategis dan keamanan di pesantren ini, maka ketika larangan terhadap pengibaran bendera merah putih serta melakukan Indonesia Raya diberlakukan, keduanya masih bisa berkibar dan dinyanyikan di pesantren Tebu Ireng. Pada masa menjelang kemerdekaan dan masa awal kemerdekaan dalam mempertahankan kemerdekaan, posisi pesantren Tebu Ireng sangat sentral. Bersamaan dikeluarkannya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Para pimpinan nasional baik Bung Karno, Tan Malaka, dan Bung Tomo selalu berkoordinasi ke Tebu Ireng untuk menghadapi sekutu. Para santri ulama dan keluarga pesantren Tebu Ireng semuanya turun ke medan laga menjadi tentara, seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kholik, Kiai Haji Hasyim, Kiai Haji Yusuf Hasyim, dan sebagainya. Seusai kemerdekaan, banyak di antara mereka yang kembali mengajar di pesantren, dan ada yang meneruskan perjuangan di parlemen dan di berbagai lembaga eksekutif. Dengan peran politiknya yang besar, melahirkan pula tokoh-tokoh besar. Tebu Ireng menjadi semakin dikenal, apalagi pendirinya yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kemudian putranya Kiai Haji Wahid Hasyim mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, sehingga namanya menghiasi sejarah perjuangan nasional. Pamor ini dengan sendirinya menyedot minat masyarakat belajar ke pesantren besar ini. Karena itu, pendidikan semakin dikembangkan baik secara materi dan fisik bangunannya. Sejak tahun 1965, pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Yusuf Hasyim, yang kemudian pada tahun 1969 merintis pendirian pendidikan tinggi dengan membangun Universitas Hasyim Asy'ari. Sepeninggal Kiai Haji Yusuf Hasyim, kepemimpinan pesantren Tebu Ireng dilanjutkan oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid. Saat ini pesantren Tebu Ireng semakin ramai dikunjungi orang dari berbagai kalangan semenjak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim, dimakamkan bersama dengan kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Setiap hari, ribuan peziarah dari kalangan muslim maupun non-muslim menziarahi makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai tokoh pemersatu bangsa yang sangat dihormati oleh semua kalangan. Sehingga pesantren Tebu Ireng yang semula surut saat ini kembali dikenal dan menjadi pusat perhatian.